Mari kita berdoa untuk doa pembukaan. Kita bertanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Malam ini kita berkumpul kembali untuk belajar bersama dengan Kristus. Melalui pengajar kita Ibu ini, semoga Allah mengurapi Ibu ini untuk menyampaikan firman-firman pengajaran untuk kita semua. Kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang belum sampai di tempat ini, supaya Roh Kudus membimbing mereka sampai di tempat ini. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus atas diri kami, supaya kami dapat dengan mudah mengerti apa yang Engkau sampaikan lewat anak-Mu Ibu ini. Berilah kelimpahan kesehatan rezeki untuk keluarga Ibu ini, supaya semakin bersemangat dalam melayani Engkau, Tuhan. Doa yang masih jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malam, Bu. Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Anda mengenal saya banget karena nggak tahu kenapa kok hari ini audionya mati. Jadi karena audionya mati, memang teman-teman diharuskan untuk membaca. Kalau nggak membaca, jadi kita nggak bisa ngejar waktunya ya teman-teman ya. Tadinya saya selalu menyediakan satu video untuk kalau teman-teman nggak sempat baca dan supaya membantu visualisasi, kita bisa lihat percakapan kualitas Amalia itu seperti apa. Tapi ya nggak tahu kenapa hari ini ada Gua dulu ya. mungkin nanti panitia juga untuk pertemuan berikutnya selalu dites ya. Jadi kalau siapa tahu pengajarnya selalu membawa audio ataupun video, pastikan bahwa itu bisa nyala gitu. Yang heran kenapa Jumat nyala, kenapa hari ini bisa nyala. Oke, nggak apa-apa lah ya, nggak usah nonton ya berarti hari ini kita teman-teman ya. Berbayar pada tiketnya. Berarti deh, kalau gitu minta tambahannya sama panitia ya. Ayo kalau gitu siapa yang ingat waktu hari Jumat itu? Hari Kamis ya? Hari Kamis itu kita ngebahas apa ya? Itu mah judulnya. Tapi apa yang diingat dari pertemuan kita hari Kamis lalu? Identifikasi sarana evangelisasi yang ada for sinners ya. For sinners. Kita sudah sampai kemana tuh for sinners-nya? Belum selesai kan ya? Belum. Belum selesai ya. Oke, saya refresh dikit ya. Hari Kamis kita mau menjadi PKB, betul ya? Punya pintar baru. Tujuannya berteman tuh jadi ngapain dong kalau itu dalam rangka evangelisasi? Nah, namanya PKB berarti kita memberitakan kabar baik. Kabar baik siapa? Kita kasih Kristus ya. Terus lalu kalau kita udah tahu memberitakan kabar baik, kita bisa menggali kebutuhannya teman kita yang kita ajak bicara. Kebutuhan terdalamnya sebetulnya ngapain sih gitu ya. Lalu kita juga bisa menciptakan saling percaya. Karena orang baru mau cerita kalau dia mulai percaya sama kita. Kalau nggak percaya, kita dirasakan ember, ya? Nah, orang nggak akan mau terbuka sama kita. Nah, betul Pak. Nah, kemudian
Kita mau menjadi percakapan dalam berteman itu di awal-awal menjadi jembatan, ya, bridging dari hal-hal yang tadinya kita ngomong mungkin sifatnya duniawi sekali, kita mau membawa dia menuju ke hal yang sifatnya rohani, ya. Nah, kemudian ada 5 kesempatan pada minggu, ya, untuk menceritakan kabar baik. Mulai dari misalnya kunjungan keluarga, kunjungan rumah, lalu kegiatan pertemuan keluarga, pertemuan bisnis, ya, pelayanan umat awam maupun kebetulan, ya. Oke, nanti kita mau main nih, oh main. Iya nanti ya, habis makan, habis snack. Nah, kita sudah cerita bahwa orang itu mau ngobrol sama kita kalau bahasanya ngeklik. Kalau bahasanya nggak ngeklik, nyambung, nggak bisa kita ngomong satu A ngomong satu B, ya. Nah, terus hati kita menjadi pembawa kabar baik, kita melihat orang salah sedikit, kita ngomel-ngomel gitu ya, kita berdiri orang dia nggak bisa, nggak sembayang aja lo kemarin. Nah, yang kayak begitu kira-kira bikin dia makin seneng nggak? Lebih susah, mungkin nggak bisa malah dituding-tuding gitu kan. Nah, jadi jangan suka marah-marah yang membuat orang mau mengenal kita, ya. Oke, sekarang sudah belajar consider, saya bilang ya ujian keluar ya. Ada family, ya, ngomong-ngomong percakapan dengan keluarga, ngomong terus bicara, passion, ngomong tentang hobi, ya, rekreasi, gitu ya. Kita mau masuk ke sinergi, ya. Yang pertama itu adalah setting, situasi. Nah, teman-teman, sebelum benar ya ini si bapak, ya. Dan situasi ini begini, kita harus menerapkan setiap situasi, setiap keadaan, setiap waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Menjadi pembawa kabar baik, ya, menceritakan kabar baik. Bapak dan Ibu, percaya enggak? Percaya. Menjadi seorang pembawa kabar baik itu bahkan pada saat kita sudah tidak ada di sini pun bisa menjadi pembawa kabar baik. Siapa yang percaya? Percaya berarti. Bapak dan Ibu, ini terbukti ya. Jadi bukan saya yang ngomong loh, ada datanya. Bapak Paus Fransiskus yang barusan mendengarkan kita. Setelah beliau wafat, pencarian tentang Paus Fransiskus, pencarian tentang agama di dunia maya itu meningkat 300% ya Pak? 373%. 373%. Nanti saya tidak bohong kan? Nah, meningkat. Bayangkan. Jadi kita hidup aja harusnya bisa membawa kabar baik. Karena mungkin sudah wafat pun bisa menjadi pembawa kabar baik. Atau apalagi sekarang masih diberikan kesempatan bersama Tuhan secara masih diberi kesempatan dengan Tuhan nafas membagikan betapa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang indah. Masih ingat waktu kami selalu saya ngajarin berlian? Ya. Makanya kita semua berindah. Berikan kesempatan pada diri kita untuk menjadi corongnya Tuhan. Yang manggil kita itu Tuhan sendiri. Kalau saya misalnya mau dipanggil nih sama Bapak Presiden Prabowo gitu ya, mau dijadikan salah satu asisten pembantu menteri deh, luar biasa senangnya kan. Ini yang memanggil kita, kamu akan menjadi rumah saya, menjadi corongnya saya, membawa kabar baik. Itu adalah raja di atas segala raja. Luar biasa kan? Betapa terhormat kita sebetulnya kedudukan kita ini. Bilang kamu keren loh. Bilang sebenarnya coret-coret, kamu keren loh corongnya Tuhan gitu. Corongnya Tuhan. Oke, jadi karena semua kesempatan ini adalah waktunya untuk memberikan kabar. Apa sih ngomongin? Mulailah tadi dari hal-hal sederhana dulu. Ngomongin gas naik, ya, bensin susah didapat ke
Kemudian apalagi gula naik, gitu kan ya? Ya. Apa? Emas naik, oh iya emas apa lagi? Emas Siapa sih gini? Emas asli gitu ya. Jadi hal-hal sederhana dulu. Mau jadi kayak begini, bisa nggak kita nyerong? Nyerongnya bukan ke hal yang tidak baik, tapi justru nyerong kepada kabar baik ya, kabar baik Pak ya. Jadi bagaimana tentunya kita tuh harus bersyukur. Oh iya, walaupun beras naik, kita lihat deh, ternyata di tempat sana ada yang ini, yang kurangan. Di sini ada jempitan beras kan? Nah, ada. Nah, nanti kan mulai ngadain. Yuk, kalau gitu kita aksi sosialnya, aksi nyata, kita jempitan beras misalnya. Nanti kita katakan di PSE. Misalnya, ya kan? Itu kan jadi membawa kabar baik kan? Iya. Ya. Ya, aku sudah bilang tadi waktu tepat untuk situasi adalah peluang untuk mencari pemberitaan kabar baik. Sayang sekali ya tidak bisa ini, tidak bisa review. Enggak apa-apa Bu, kita maklumi. Makluminnya. Ya. Lalu kita masuk ke I yang pertama, interest. Interestnya ini artinya minat. Nanti teman-teman bilang, wah apa bedanya dong sama hobi ya yang rekreasi waktu minggu lalu kita belajar. Ini sedikit berbeda. Kalau interest itu hanya minat, bukan kalau hobi kan jelas ya. Nah, kalau minat tuh mungkin sekarang ini lagi ketertarikan ngomongin apa nih? Ngomongin Israel baru kira-kira ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ngomong itu seru gitu ya. Daripada ngomongnya berbuntut pada debat kusir ya, kita sama dia nggak sepakat, lebih baik kita ngomonginnya ya benar-benar apa dong yang bisa kita lakukan. Tidak-tidaknya kita selalu berdoa untuk perdamaian dunia, benar? Nah, kira-kira seperti itu. Buatlah intensi tiap minggu kalau lagi gereja untuk perdamaian dunia. Kami bukan cuma Israel sama Iran gitu, yang itu apa? Yang berdua itu loh, sih yang Rusia itu. Nah, itu beres-beres kan makanya. Nah, sekarang ini lagi. Terus nanti Presiden Donald Trump ini juga tiba-tiba terapin keputusan tarif yang aneh-aneh lagi gitu kan. Nanti lama-lama bisa perang dunia beneran ini loh kayak gitu. Nah, itu tugas kita untuk ya. Nah, kalau kita ketemu teman nih Bapak dan Ibu yang punya minat, minatnya apa misalnya minat menyanyi. Nah, ajak aja, kamu ikut dulu, kamu ikut kelas dulu. Jadi kita mengajak orang itu lebih menyalurkan apa yang menjadi atensinya, tapi kemudian gitu ya. Teman-teman yang panitia bisnis sebetulnya sudah memulai nih. Tiap minggu ada yang tugas ganti-gantian kan? Itu adalah menyaring bakat-bakat, menyaring orang-orang yang memang punya kemampuan bernyanyi. Kalau di tempat saya menyanyi itu bukan soal suara bagus. Yang penting mau dulu. Yang penting mau dulu. Mau urusan dia itu Manado, nggak ada masalah. Tahu Manado? Tahu. Mau bukan? Manado itu mana Pak? Manadonya, mana gitu. Alias nggak kita lihat Bang ada. Mana tuh? Manado ini ya beda. Mereka nggak dulu. Jelas ya di sekarang ya. Nah, kemudian yang pertama natural abilities atau kita bilang ini bakat. Nah, kalau untuk Jesse mungkin seringnya di Instagram ya Dedita dan dia keluarga ini senang sekali Jesse dan benar-benar sangat puas gitu, enak sekali sama mereka. Nah, bagaimana setiap orang itu sebetulnya memiliki sesuatu yang dapat kita puji, yang dapat kita membuat orang itu kalau kita ngomongin dia jadi percaya diri. Saya punya anak perempuan sekarang besar. Jadi waktu dia kecil, namanya orang tua pasti tuntutan ke anak tuh banyak ya. Kepengen anaknya pintar, udah pasti ya. Kepengen anaknya pokoknya bisa jadi siswa, membawa nama baik buat keluarga dan sebagainya. Pengen gitu. Demikian pula saya juga cukup keras
membina anak-anak saya. Nah, jadi anak-anak saya tuh pada dasarnya tidak bisa memutuskan apa-apa untuk diri sendiri. Selalu kan mami gitu ya. Satu saat anak saya yang perempuan itu datang ke saya bilang, "Mami, di sekolah aku lagi mau buka beasiswa." Nah, beasiswanya ke luar negeri. Boleh nggak aku daftar? Kalau Bapak dan Ibu jadi orang tuanya anak saya, kira-kira kasih, ya kan? Yang itu saya kasih dong. Kenapa nggak mau? Singkat cerita, dia ikut proses seleksi semua selesai, ya sampai dengan ujian pun selesai. Pokoknya namanya dia udah kebetulan finalis. Malam-malam itu dia bilang ke sama saya, dia bilang, "Mami, kalau aku keterima di mana?" Bagus, nggak apa-apa, bagus. Bener Ibu, saya juga ngomongin persis seperti Ibu. Ya nggak apa-apa, bagus gitu kan. Lalu dia bilang gini, "Mami, aku tapi nggak mau aku." Nah, kenapa? Kan ini masa depan kamu. Saya bilang, aku masih mau tinggal sama Mami sama dia. Emaknya yang galak begini gitu ya, biar kalau lagi ngomel, saya kalau ngomel kagak main-main Bapak dan Ibu. Itu anak-anak saya bukan yang dibukin, karena saya tahu saya udah bikin sakit ya. Anak itu kalau udah gak belajar gak bisa, saya kurung, saya mesti lamarin. Lamarin balik. Bapaknya Ya, saya kira lepas sampai dengan itu nggak bisa lepas Pak. Udah kira-kira lah berapa menit, tapi sedikit ini dalam rumah itu kan dia jadi agak ini kan, agak takut gitu kan. Nah, gitulah pokoknya saya kejar beritanya. Jadi emaknya yang jahat begini saja, dia masih mau tinggal sama saya sama suami saya. Di situ saya merasa bertuhan sama saya. Lalu besokannya dia interview kan. Saya cuma malam itu bilang, itu semua pilihan di tangan kamu. Kalau Tuhan berkehendak, ya dan kamu memang mau seperti itu menang apa ngambil beasiswanya, pasti akan Tuhan lakukan ya. Tapi kalau nggak ini ya sudah nggak ada masalah buat kita. Lalu singkat cerita tidak dapat, gagal. Saya nggak tahu yang dia perbuat itu memang sengaja menggagalkan atau apa, saya tidak tahu. Tapi buat saya itu Tuhan beri kemenangan buat saya. Tuhan beri saya kesempatan untuk berekonsiliasi, untuk mengubah perilaku saya untuk anak saya. Nah, jadi waktu dalam rangka persiapan dia menuju beasiswa, memang saya masukkan dia kayak bimbel gitu Bapak dan Ibu. Nah, bimbelnya itu dikepalai oleh seorang psikolog. Nah, psikolog itu ajak ngomong saya, anak ibu ini rendah diri, nggak percaya diri, karena penyakitnya dari saya. Jadi karena terlalu dominan orang tuanya, sehingga anak saya susah untuk memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan itu membuat dia merasa, aku pasti nggak bisa, aku pasti nggak bisa, aku pasti nggak bisa. Nah, sejak saat itu, Bapak dan Ibu, dia tidak diterima di beasiswa, dan saya mendapatkan inputan-inputan seperti itu. Saya belajar berdoa. Sekarang ini dengan bangga saya langsung bisa bilang, anak saya nggak perlu dapat beasiswa di luar negeri. Memang berarti tugasnya saya adalah menyekolahkan dia dengan dana sendiri. Tapi dia juga lulusan dari Sydney, dia sudah bekerja sekarang dan dia sangat mandiri. Saat ini boro-boro saya yang kasih masukan ke dia, dia udah bisa mutusin apa-apa untuk dirinya sendiri. Bahkan dia menjadi, kalau menurut saya ya dengan usianya yang masih cukup belia, sudah 4 tahun, dia bijak, bahkan bisa menasihati saya. Jadi pada saat saya agak keras gitu sama adiknya, dia yang selalu ingetin, mami nggak bisa seperti itu, nanti adik itu akan begini gitu. Jadi sudah dewasa dia. Puji Tuhan, teman-teman, kata-kata marah itu tidak membuat orang dekat sama Tuhan, tidak akan mempertobatkan orang. Tapi kalau kita justru memberikan kata-kata positif, afirmasi pada diri, kata-kata peneguhan, orang itu mungkin lebih tahu talentanya bisa terbuka. Ya. Kalau misalnya kita cuma bilang, orang kalau mau baca jangan gagal, tapi mau jadi lektor. Nah kalau digituin orang
gitu ya. Langsung maju. Tapi justru kalau kita bilang, yuk latihan lagi, aku jadi ininya kamu ya, aku jadi pendamping kamu untuk baca itu. Kita kadang-kadang jadi mana sanggup untuk menjadi baca, ya kan? Kalau kita bilang, ih doanya segitu amat kayak apa 2 kalimat, ya dia nggak akan pernah jadi pendoa akhirnya gitu kan. Tapi kalau kita dorong terus, Bu, tolongin saya, doain saya, kalau saya sakit. Yang sederhana dulu dijemput saya. Dua. Nanti kita ini bagus kan? Yuk kita ngomong ini titik. Mulai jadi diangkat kemampuan seseorang. Kita nggak akan pernah tahu ternyata Tuhan akan melatih. Bapak dan Ibu kalau lihat nih di bab 2, bab 2 saya ajar ya, Bu Yuika ya. Si Santi ya. Di tugasnya tuh kalau masalah ada pertanyaan, apa sih kreativitas atau modal apa yang akan Anda persembahkan untuk Tuhan? Disuruh isi nggak gitu? Disuruh. Nah, ini yang buat kalian satu nih berarti. Saya pun mengisi itu Bapak dan Ibu. Dulu misinya asal-asalan, tapi siapa yang nyangka ternyata apa yang saya tulis di situ, kalau memang Tuhan berkenan, cepat atau lambat itu yang Tuhan kabulkan untuk kita. Jadi yang malam ini, yang belum isi malam ini cobalah direnung-renung, apa nih talenta yang saya bisa persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mulai di situ, doakan Tuhan akan tambahkan. Amin ya. Oke, udah semua. Nah, kita masuk ke yang kedua, mengenai kebutuhan. Ya, Bapak dan Ibu, ayat kunci dalam hari Kamis itu kita harus mengutamakan kepentingan orang lain. Ya, kita bisa tahu gimana kepentingan orang lain. Kalau kita peka, ya, kalau kita nggak peka, bagaimana kita bisa tahu orang itu maunya apa, butuhnya apa? Bapak dan Ibu ya. Nih, ambil ya, kepentingan orang lain. Katanya ada 5 hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini adalah kebutuhan fisiologi. Apa itu kebutuhan fisiologi? Kita sudah belajar banyak dari SD. Sandang, papan, ya. Nah, terus begitu rasa aman. Ternyata rasa aman ini juga kebutuhan. Benar ya? Iya. Termasuk seorang koruptor pun pengen aman, benar? Pertama, dasarnya dia menjadi koruptor. Mungkin tadinya rasa tidak secure gitu kan, tidak aman. Karena kenapa? Tuntutan daripada istri, tuntutan daripada suami, tuntutan kiri kanan gitu ya, udah mobilnya pada Alfa, Densa, terus Xpeng gitu ya. Nah, dia sendiri masih pakainya mungkin Agia. Nah, mulailah berpikir, kok aku dinyek-nyek gitu loh sama keluargaku ya. Dari situ. Kemudian waktu dia akhirnya berbuat tidak baik, berbuat korupsinya, kepengen aman juga nggak? Pengen. Jangan ketahuan kan? Kalau ketahuan kan dia udah nggak ini lagi dong, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya setiap orang pasti dalam hatinya membutuhkan rasa aman. Ya. Yang gampang lagi, Bapak dan Ibu misalnya nih, aduh sakit kepala banget gitu ya. Terus udah gitu pernah dicek sama dokter, ternyata di kepala ini bukan hanya migrain biasa, tapi mohon maaf ada sesuatu gitu di kepala yang membutuhkan operasi. Nah, misalnya Bapak dan Ibu begitu butuh obat kan, obat di rumah habis. Kira-kira Bapak dan Ibu belinya di warung atau di apotek? Itu berarti Bapak dan Ibu mau aman, benar kan? Kenapa nggak beli di warung? Nggak ada. Nggak ada. Satu bisa jadi tidak ada. Kan daripada capek-capek ke sana ya nggak ada, nggak aman ya. Nyampe apotek tahu-tahu udah tutup, nggak aman kan? Tapi yang kedua juga bisa terjadi, seandainya obatnya ada pun, apakah benar nggak, asli nggak, masih expirednya masih ada atau enggak dan sebagainya ya. Jadi kita semua pasti membutuhkan rasa aman, oke? Yang ketiga, kita katanya rasa memiliki kasih dan cinta. Siapa di sini yang nggak pengen dicintai? Nggak ada ya, semua orang pasti butuh cinta kan? Nah gitu. Demikian pula itu
itu dicintai tuh, makanya sampai bunyi kan dicari kan. Nah, itu dikasihi berarti. Tuhan kita pun juga kepengen dicintai sama kita. Ya, makanya kenapa perintah Tuhan Yesus kan kasihilah bukan anak kita juga kepengen dicintai sama kita. Apalagi dia menciptakan kita. Bapak dan Ibu yang di sini sudah memiliki anak pasti tahu banget. Anak itu kan dalam tanda kutip diciptakan oleh orang tuanya kan. Nah, kalau kita yang ciptain dia, pasti kepengennya kita sayang dia, dia sayang kita, benar kan ya? Nah, kalau anak itu rasanya kurang ajar aja, kesel, bikin jengkel loh. Nah, demikianlah Tuhan kita. Tuhan kita juga menciptakan kita. Karena itu ingat-ingat kita jangan jadi anak yang bandel, ya. Kita juga harus mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi pertanyaannya adalah, Bu, kan Tuhan luar biasa. Kenapa dia nggak bikin orang semuanya pasti cinta sama dia? Bisa nggak Tuhan bikin semua orang mencintai dia? Tapi itu kayak kita lagi instruksi ChatGPT ya. Di sini bukan namanya ChatGPT. Nah, dia kan kita tinggal suruh AI bilangin kan, buatkan saya gambar Tuhan Yesus lagi berdoa di taman Getsemani. Kan cuma kayak begitu doang. Nanti ChatGPT-nya kerja kasih kita gambar Yesus gitu lagi berdoa. Nah, itu kan berarti cintanya terpaksa ya. Nah, buatannya terpaksa. Padahal yang Tuhan inginkan adalah benar-benar namanya cinta yang nggak pakai paksaan toh. Karena Bapak di sini saya bilang ya, yang suruh pakai paksa-paksaan itu saya lupa deh. Itu Bapak Ibu. Dari sebelah sini aku ingin duduknya. Kalau jadi paksa aja Bu, wah jangan di sini kita nggak pakai paksa-paksaan. Jadi yang namanya mencintai harusnya benar-benar dari hati ya. Oke. Nah, kemudian setiap orang kepengen dihargai. Siapa di sini yang nggak kepengen dihargai? Ada toh? Kamu begini saya pikir kamu mau katakan apa lagi ya saya? Yang setiap orang pasti butuh dihargai. Nah, penghargaan ini adalah misalnya status sosialnya dia, ya. Mungkin yang bersangkutan adalah petinggi di gereja, atau petinggi di perusahaan, ataupun memang secara lahir udah keturunan bangsawan, gitu kan ada ya. Kenapa? Nah, itu jadi orang patut kita hargai. Yang ini terakhir adalah mengenai aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu apa ya jadinya? Ini lebih daripada status sosial dan penghargaan tadi. Jadi contohnya apa? Dia dengan mudah berusaha sekuat tenaga, misalnya berhasil memenangkan. Ini apa? Tangkis, badminton, aduh susah banget dia mikirinnya ya. Zaman sekarang tuh yang lagi musim itu padel ya, kalau nggak salah kan ya. Terus dari itu mungkin juga dengan usahanya akhirnya bisa menjadi seorang selebgram ya, bisa menjadi seorang YouTuber terkenal. Nah ini adalah mengenai aktualisasi. Jadi yang bersangkutan berusaha dengan intinya dia, dengan segala kemampuannya dia mencapai sesuatu. Nah ini juga perlu kita hargai. Kalau udah kayak begini, ini masuk nih ke yang kalimat sebelumnya, natural abilities. Kata-kata peneguhan itu yang akan membuat dia semakin bisa percaya diri, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Oke. Nah, kita masuk ke harapan, sinners expectation ya, harapan. Jadi harus peka. Apa ya? Apa yang diharapkan oleh seseorang? Itu dipikirin ya saya ya? Ya, kan kelihatan dong saya duduk kalau ngomong. Ibu tambah ya. Kalau nanti datang Bapak dan Ibu, kita aman-aman ini perilakunya, lawan bicara kita ya. Nah, kalau orang itu kita datang terus kita ajak ngomong, dia udah nah, kira-kira dia tertarik gak sama apa yang enggak ya? Nah, kalau udah tertarik itu apa namanya? Ganti topiknya. Terus kalau kan begini. Ada ya gitu ya. Nah, berarti kan kita kan datang pada waktu yang tidak pas. Walaupun kita sudah janjian, tapi siapa tahu sebenarnya waktunya nggak pas ya. Nah, jadi harus gimana dong? Ya, bilang aja, Pak, Bu, kayaknya lagi ada keperluan ya. Kita atur lagi
yang bersangkutan bilang, oh nggak apa-apa, saya cuma punya waktu 10 menit lagi kok. Nah 10 menit lagi dia ngomong apa juga? Nggak apa, kita apa lagi aja. Dan ngomongan kita lebih hangat dan lebih santai gitu ya. Jadi lebih sopan aja kita menolaknya gitu ya Bapak dan Ibu. Terus ada lagi yang mungkin begini. Kalau udah kayak gitu gimana Bapak dan Ibu? Kira-kira tertarik gak dia kalau kayak gitu? Tertarik kan? Udah juga, ganti topiknya, jangan paksakan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tapi yang perlu dilakukan tuh adalah begini, kita kalau bisa, kalau orang tuh tertarik pasti begini. Nah, Bu, boleh ya temenin saya di sini ya? Nah, saya tarik dulu sama Ibu coba ya dari interview saya dong, Ibu yang nanya saya. Jangan aja, saya tahu masalah saya. Topiknya apa dulu? Topiknya apa aja? Siap, soal perjalanan ke sini, terserah. Saya hari ini dari kantor Bu, jadi nggak dari rumah gitu. Saya dari kantor cuma pas-pasan. Sebetulnya kata rumah Bu, mungkin saya nggak tahu. Ibu perhatiin nggak apa yang saya lakukan? Ya. Apa? Ibu akan tertarik dengan dia. Iya, karena dia menaruh atensi sama Iya. saya, ya dia menggali saya. Berarti kan orang ini mau tahu tentang aku, Iya. ya. Sehingga saya membuka diri nih. Iya. Kalau saya nggak kenapa-napa tuh pertanyaan umum kan saya membuka diri kan. Nah, kalau udah kayak gitu kita ikutin gayanya dia kayak gini. Ya. Tapi jangan langsung, jangan mentang-mentang baru begini saya langsung begini. Enggak, saya habis gitu dia begini ngobrol dulu sedikit nanti saya begini gitu loh ya. Jangan menyamakan ini dari dua diri gue, orang juga akan melihat bahwa oh kita ternyata menaruh perhatian gitu. Bukannya malah terbalik Bu, kalau kita ngikutin body language yang malah di pikirannya dia mungkin negatif bukan? Enggak. Enggak. Jadi kan saya yang ditanya-tanya ini, ibu kan nanti adalah yang mengunjungi, ibu yang mengikuti saya sebetulnya ya. Jadi bukan saya yang ngikutin ibu. Oh, Iya. kirain tadi. Kan saya kan ceritanya yang menjadi orang pentingnya Ya. gitu. Ya. Tanya gajinya berapa sana? Kebetulan sih, kalau anak-anak saya buat ngajar di sini hebatnya mama saya punya mama masih hidup dan kata udah tua ya. Itu dia apa sih saya makan di tempat lain, jadi saya dibawa bekal. Oke, seperti itu ya. Terima kasih sudah menjadi korbanku. Jadi kalau di buku cap yang lama, nah ini peka. Kembali ke peka ya. Nah dia tahu saya respon, dia bantu bawa gitu. Nah kalau di buku cap yang lama itu soalnya ada bagian untuk tentang komunikasi. Nah karena sekarang sudah dihilangkan, jadi saya selalu berhenti di masalah yang Bapak dan Ibu mengenai harapan. Kembali ini musik tidak nilai dari yang kita bisa membaca aja dari mana sampai Fransiskus ya. Kalau ada suatu kebencian, seharusnya kita ini menjadi pembawa apa? Bukan menjadi provokasi. Ya. Nah, itulah yang orang harapkan dari kita sebagai seorang pembawa kabar baik. Jadilah seperti ini. Jadi kan aku bukan bawa damai. Kalau ada kebencian, bawa menjadi investasi. Kalau ada penghinaan, bawa jadi pembawa kerukunan. Kalau ada orang berseteru di sisi, dia aku menjadi pembawa kerukunan. Kalau terjadi kebingungan, dia akan membawa kepastian. Kalau ada yang sesat, dia akan membawa kebenaran. Kalau ada yang cemas, dia akan membawa keharapan. Kalau ada yang sedih, dia akan membawa. Kalau ada yang masih hidup dalam kegelapan, dia akan membawa keharapan. Itu yang orang harapkan.
bagus sekali, nanti bisa disalin. Kalau dari bahasa Inggris saya suka yang Helen waktunya, saya prayer Francis. Kalau yang bahasa Indonesia Pembawa Damai, itu yang nyanyi ada dua yang bagus, yang si Rea sama yang satu lagi Gabriel 8. Nanti boleh diputar di YouTube. Nah, kita masuk ke respon. Sudah selesai si nerves. Ya. Nah, responnya gini. Tadi udah bahas untuk mengenai body language-nya seperti apa. Kalau gitu, yang dikehendaki dari seorang pembawa kabar baik juga gimana? Harus bersemangat pastinya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar kalau seorang pembawa kabar baik datang, tapi cuma nanya, Ibu, saya tugas saya mau wawancara ya. Udah, aku itu kan gak akan terjadi kesempatan. Tapi kalau kita membuka diri kita, ya, ajak ngomongnya yang enak, gitu ya, nanya-nanyanya juga yang tidak seakan-akan mengorek-orek rahasia pribadi, pastinya orang juga jadi mau berkomunikasi sama kita. Sama, jangan lupa Bapak dan Ibu tuh punya modal yang paling utama, senyum. Coba saya mau sebelahnya. Nah, ini saya lihat cukup banyak senyum yang benar ya. Kalau di bank saya, karena saya kerja di bank ya, kami bisa diajarkan berarti harus servis. Senyum itu yang bagus itu harus kelihatan tujuh gigi. Sampai begitu gigi. Tapi soalnya banyak sekali orang senyumnya aja irit-irit gitu. Kan tutup masker pun nggak masalah, karena tutup masker itu kelihatan matanya tersenyum. Katanya mata itu jendela hati ya. Jadi jangan takut orang lihatin dia ada cabai di gigi kamu. Nah gitu senyumnya manis. Nah ya. Kemudian kalau jabat tangan juga, jabat tangannya kacau saya kacau coba pesak. Ya, bagus Pak. Oke. Ini lebih bagus lagi. Saya Bagus. Oh ya Pak. Oke, ini cukup banyak yang bagus di sini. Thank you Pak. 12 bagus-bagus. Nah, iya. Oke. Ngalamin orang itu yang niat. Ya. Yang niat itu bagaimana? Pertama ini sama ini harus nempel. Ya. Jabat. Sekali aja. Oh segini-gini. Terus apa lagi laki-laki ya, hati-hati ya. Ini perempuan suka pakai cincin, jangan dilakukan. Sakit, ya. Begini aja sekali aja ya. Dan yang paling penting, lihat matanya. Nah, yang sering terjadi di sini adalah minggu lalu juga masih ada. Oh ya. Dia jabat tangan saya, tapi mana nggak ada saya. Nah ya. Masih mending cuma nggak lihat ya. Kalau sampai jabat tangan, jangan taruh di situ, kan dipakai orang banyak bangkunya. Nah, sambil ngomong, nah ini mau nyalamin atau enggak gitu ya? Jangan lihat. Bagaimana kita mendapatkan respon dari orang dengan baik kalau kita sendiri tidak bisa memberikan respon? Ya, gimana Pak? Tapi kan kadang-kadang kita kalau nyalami itu tidak melihat wajahnya, mungkin itu karena kurang percaya diri. Bisa juga. Bukan berarti dia tidak niat, tapi rasa percaya dirinya yang mungkin maaf, contohnya udah lo cantik. Waduh. Bahkan kita Sekir. Puji Tuhan. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini tipsnya Bapak dan Ibu. Kalau kita pemalu, kan kita sesulit nih bertatapan dengan orang. Jangan tatap matanya. Nanti tataplah dia atas habis ini. Wah, itu orang tidak tahu loh dia nanti habis kayak gitu ya. Kan tadi masih kayak masa juga kan, ya enak banget langsung rasa. Itu tipsnya. Sama aja kayak orang misalnya menjadi pemimpin pujian di sini ya, mau dirijen kek ataupun tadi ya penyanyi, kan kadang-kadang malu punya teman segini banyaknya walaupun teman, tapi waktu dia suruh nyanyi di sini dia malu. Jadi dia apa? Oh gitu. Jadi ada tips.
Kalau zamannya Alkitab itu ada cium kudus memang Rasul Paulus kan kalau ketemu langsung bergaji-gigi gitu ya. Tapi kalau selama ini kita lihat dia pakai make up atau tidak? Ya. Kalau dia pakai make up, jangan-jangan dia nggak pengen kita bersentuhan. Itu apa makainya 1,5 jam sebelum datang loh. Mau ditempel-tempel gitu. Apalagi kalau kita keringetan ya, nanti luntur gitu ya. Jadi ini aja. Kurang-kurang mereka. Mereka tahu. Dan kalau buat saya juga cukup menghargai orang yang seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak pakai make up dan kita lihat memang dia udah narik badan juga, nggak apa-apa. Aja. Iya. Ya, kalau dia udah narik badan nggak apa-apa. Tapi kalau dia tadi cuma begini, berarti kan dia nggak narik badan ya. Nah, udah jangan lakukan. Ada lagi? Ya silakan Pak. Seringkali ketika kita mau berjabatan dengan seseorang dan orang di hadapan kita itu rasa-rasanya posisi dia lebih baik, misalnya dia seorang pimpinan atau dia dalam satu sosial dia lebih bagus. Ketika kita salam dia, kadang-kadang ini memang mengerikan. Dan kita salam dia, kita ngomong dengan siapa, salam kita begini, tolong mati malam kita begini. Itu satu. Yang kedua mungkin karena sibuk, tetapi ada sebuah pandangan di back mind dia bahwa orang ini dia levelnya di atas. Bagaimana berhadapan dengan orang? Terima kasih, pertanyaannya sangat baik. Jadi begini Bapak dan Ibu, yang membawa kawan baik ini Bapak atau dia? Kita yang ya. Nah, apapun perlakuan dia terhadap kita, harusnya tidak mempengaruhi kita kan? Kita tetap harus salaman dengan baik. Saya terbiasa kalau nyalamin orang, apalagi kalau saya tahu dengan posisi dia, ini kan agak saya keren gitu. Urusan dari itu dia harus bilang, matiin lampu ya, yang di sebelah situ ya, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memperlakukan Bapak dengan hormat. Pada saat saya samakan dengan Bapak, saya mengerahkan waktu saya mengerahkan fokus saya hanya untuk Bapak. Nggak apa-apa gitu Pak. Ya, dianya begitu nggak apa-apa. Nah, jadi kalau yang kedua gimana Pak? Yang kedua tadi soal status dia, lantas dia menganggap kita Remeh kan? remeh. Oke, kembali ke materi kita hari Kamis. Berlihat? Ya. Di nyek-nyek kita berharga kan? Kita tetap berharga kan? Tetapi pada posisi itu kehadiran kita mengganggu dia. Kehadiran kita mengganggu dia. Dia kalau kita dianggap mengganggu Pak, dia pasti akan menyingkir dari kita ataupun dia selanjutnya menyingkir. Benar nggak? Tapi jangan sampai itu merubah sukacita kita. Biarkan saja. Tapi mungkin begini kan Ibu, soal salam dan jalan ini banyak masalah ya. Kita juga harus lihat situasinya kan. Contohnya begini, si ibu ini lagi sibuk contohnya, ini ada pesta ini kita datang gitu kok mau nyala dia tentu saja dia beresin kursi itu sampai. Betul sekali Pak. Ya kita lihat lah kalau menyalami orang juga orang lagi sambil bawa barang banyak terus gitu kita suruh salami kan juga tuh. Dia marah lah. Pokoknya kita gini, Bu, apa kabar gitu, Pak, apa kabar gitu aja cukup gitu. Itu artinya kita sudah menghormati dia dan menyalami dia. Artinya kan begini kan. Dan terus mengenai salam tadi yang hanya sekali itu memang itu ada pedomannya bahwa untuk kesebaran itu nyalam orang hanya sekali. Gini Pak, karena banyak jadi gini, saya belajar grooming ya dari orang-orang yang memang terlatih untuk melakukan table manner maupun ya dalam pertemanan itu dianjurkan hanya satu kali. Cukup sekali aja. Soalnya kalau kita di suku Batak gitu kalau hanya sekali itu belum sopan. Itu disesuaikan lagi dengan adatnya berarti. Kalau memang di dalam suku Batak itu semuanya berlaku begitu, sampai tangannya mau copot. Ya itu asalnya berlaku di semua gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau secara global ya, secara internasional satu kali saja. Terima kasih Pak. Nah, lihat, salah itu ya. Pemilu. Tanya dari Pak Yaman tadi. Ya gimana Pak? Dari posisi kita ini, ya, kita menghadapi orang-orang seperti itu, gimana caranya supaya kita jangan ikut dan melobi, ya kan, kalau orang kanan, orang juga atau maju. Dari kita gimana supaya kita tetap hidup? Terima kasih. Ini Pak misalnya, terima kasih dulu ya.
Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi kalau tidak, salammu kembali. Nah, itu yang harus ingin kita, harus menguatkan kita bahwa dia nggak mau salaman sama saya nggak rugi kok. Saya membagikan damai sejahtera sebetulnya. Kalau dia nggak mau terima, damai sejahtera itu biar kembali kepada saya. Saya bisa waktu sama ya. Yuk ibu di sini boleh sebentar. Saya ajarin satu salam yang mengubah hidup kita selama-lamanya. Jadi ini salamnya seperti ini. Kasih, damai, sukacita, lipat ibu. Ya, lagi ya. Kasih, damai, sukacita, lipat ibu. Sama saya, sama saya. Kita mau membagikan apa? Kasih kan? Nah, kalau kasih itu diterima, makanya kan harusnya diterima. Tapi kan seringkali diterima, tapi mungkin nggak sesuai dengan ininya kita gitu ya. Jadi, makanya damai itu akhirnya bisa jadi pertentangan nih. Yang paling kita takutkan adalah kalau kita sudah tadinya udah senang-senang menyalamin dia, kasih gitu kan, mau kasih, tapi dia menolak, nanti sukacita kita hilang. Nah, kadang-kadang jadi itu takutnya jadi menghantam hati kita. Nah, sukacita itu itu menghantam hati kita. Hati kita yang biarkan salammu itu kembali ada. Kita doain aja sukacita berlimpah ibu. Tapi kan bisa kita juga berdoa sukacita berlimpah. Ayo sebelah-sebelahan atau belakang kasih damai sukacita. Silakan Kak. Kasih damai. Sebelum kita istirahat nih ya, pada saat kita menghadapi orang yang kira-kira nggak mau salaman sama kita, kemudian kita kesadari ingat permainan kita di dalam kasih. Yes. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita siapkan ibadah. Iya ini Joy. Kita buka